Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosa Istikasari dengan NIM 236151022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat dan mengoperasikan sistem manajemen inventory lengkap dengan Python, Tkinter, dan MySQL. Aplikasi ini mencakup fitur master barang, stok, harga, pembelian, penjualan, dan laporan. Kemudian kita akan memahami kode secara keseluruhan, kemudian melihat setiap modul fungsional, dan terakhir menjalankan aplikasi dari awal hingga akhir. Bagian utama yang ada pada struktur kode ini yaitu dari 1 sampai dengan 12. Ini merupakan bagian impor dan konfigurasi. Pertama, kita impor library. Ini digunakan untuk antarmuka grafis. Kemudian ini MyConnector digunakan untuk koneksi database, dan datetime untuk penanganan waktu. Pertama, kita import library. Kemudian di sini merupakan konfigurasi database, disimpan dalam dictionary untuk memudahkan pengaturan. Selanjutnya, di sini ada dev koneksi. Di sini adalah merupakan koneksi penting. Ia tidak hanya dapat menyambungkan ke MySQL, tapi juga membuat database otomatis jika belum ada. Ini membuat aplikasi lebih user-friendly karena pengguna tidak perlu setup database manual. Kemudian selanjutnya yaitu highlight fungsi initDB. Ada di bagian ini. Fungsi initDB di sini untuk membuat tabel utama data barang dengan file-file penting. Di sini perhatikan ada flag hapus dengan nilai default 0. Ini untuk implementasi soft delete di mana data tidak benar-benar dihapus dari database. Kemudian ada di bagian dev simpan data. Ketika aplikasi dijalankan, di sini pertama kita perlu inisialisasi database dengan klik master barang. Fungsi simpan data di sini menerima data dalam bentuk tuple dan menyimpannya ke tabel data barang. Semua data baru otomatis mendapat status aktif 1 dan hapus 0. Kemudian di sini fungsi view barang. View barang di sini membuat window baru dengan preview untuk menampilkan data, ensure additional table, memastikan untuk sini memastikan semua tabel pendukung sudah dibuat. Kemudian di sini ada fitur yaitu fitur edit. Fitur edit di sini ada di bagian ini. Fitur edit memungkinkan perubahan kode, nama, satuan,
Kemudian hanya mengubah flag hapus menjadi 1 sehingga data tetap ada di database. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini get stock barang. Modul stok terhubung ke tabel. Setiap barang memiliki restock sendiri. Get stock di sini mengambil jumlah stok berdasarkan ID barang. Kemudian dev stock di sini. Dev stock barang ID saat set stock di sini menggunakan update jika ada. Insert jika belum ada, ini mencegah error ketika stok barang belum terdaftar. Kemudian ada set price, harga. Di sini modul harga menyimpan riwayat harga di tabel harga barang. Setiap perubahan harga membuat record baru dengan timestamp sehingga kita bisa melacak perubahan harga over time. Kemudian di sini ada record pembelian. Di sini transaksi pembeliannya menggunakan database transaction. Data disimpan dalam 2 tabel, header pembelian, kemudian dan detail pembelian. Selanjutnya di bagian transaksi penjualan. Di bagian transaksi penjualan ini memiliki validasi stok real time sebelum transaksi diproses. Sistem memeriksa ketersediaan stok untuk setiap item. Selanjutnya bagian arsitektur di database ini. Yang pertama ada data barang, stok barang, harga barang, detail pembelian, detail penjualan. Database dirancang dengan relasi yang jelas, data barang sebagai master dengan tabel pendukung untuk stok dan harga. Transaksi menggunakan pola header detail yang umum dalam sistem akuntansi. Kemudian yang terakhir ini ada di bagian try set kode di bawahnya. Di sini strukturnya ada, saya akan tunjukkan sedikit. Ini pada error data tidak ditemukan, keamanan dan error. Setiap operasi database dilindungi oleh try except finally. Error ditampilkan ke user dengan message box. Ini dengan message box, dan koneksi selalu ditutup dengan finally block untuk mencegah resource lag. Kemudian kita sebelum menjalankan codingan ini, kita harus menyalakan yaitu aplikasi SAM. Di sini kita akan start agar bisa run. Oke. Ini adalah contoh tampilannya jika sudah di start. Koneksinya masih agak loading. Oke, jika sudah, mari kita run. Ini adalah hasilnya. Di sini selamat datang di aplikasi inventory. Di sini ada data barang untuk menginput data barang. Kemudian daftar barang. Terus di sini ada
stok barang, cek stok, ada harga barang untuk setting harga, pembelian untuk transaksi, kemudian penjualan untuk transaksi penjualan, kemudian di sini ada laporan. Data barang yang sudah diinput akan masuk ke sini jika ada pembelian dan penjualannya, detail beli, detail jual, dan inventory. Ini adalah exit. Kita akan membuat input barang sebagai contoh. Saya akan menggunakan kode barang, kemudian nama barangnya, satuannya. Oke, saya simpan. Data berhasil disimpan. Untuk melihatnya di sini ada di daftar barang. Ini ada saya masukkan kursi dan meja. Di sini cek stok barang. Ini adalah contoh pembeliannya yang sudah saya masukkan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Aplikasi ini memiliki keunggulan yaitu database otomatis, tidak perlu setup manual. Kemudian ada soft delete, data historis tetap aman. Validasi real time-nya, cek stok sebelum penjualan. Kemudian user friendly interface. Tips pengembangan lanjutannya bisa ditambahkan sendiri. Demikian penjelasan sistem manajemen inventory ini dengan struktur kode yang modular dan database desain yang solid. Aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan lainnya. Terima kasih, maaf jika ada yang kurang jelas dan masih banyak yang kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.